lagi di channel YouTube aku, Filza Amalia. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang perjalanan aku di Pakistan selama 3 bulan. Apa aja sih hal menarik yang aku temui selama di Pakistan? Jadi aku bakal share di sini ya. Jadi hal pertama yang aku temui itu adalah hospitality. Teman-teman tahu nggak sih kalau di Pakistan itu masyarakatnya ramah banget. Jujur ya, aku tuh agak kaget karena sebelumnya sebenarnya aku udah pernah nonton sih kalau masyarakat Pakistan itu ramah dan mau menolong. Cuman aku tuh nggak berekspektasi sama sekali kalau keramah tamahan yang mereka tunjukkan ke kita itu kayak wow banget gitu loh. Jadi pengalaman aku ya, khususnya di daerah Peshawar. Jadi kalau misalnya teman-teman berkunjung ke sana, masyarakat di sana itu akan sangat welcome. Contohnya ketika teman-teman belanja ke pasar nih, terus teman-teman bilang atau mereka tahu kalau teman-teman adalah orang dari orang asing gitu. Dan mereka akan menawarkan hal-hal itu secara gratis, benda-benda itu secara gratis. Misalnya teman-teman mau beli sesuatu nih, terus mereka bilang, oh where are you come from gitu. Terus teman-teman bilang, oh ya I'm from Indonesia. Terus mereka bilang, oh you are my guest, okay you are my guest, this is for you. Dan aku tuh kayak kaget banget gitu loh. Dan sebenarnya mereka juga bukan orang yang berada, kebanyakan dari mereka juga orang-orang susah. Cuman mungkin itu bagian dari budaya mereka ya, kalau mereka itu sangat ramah gitu. Di kampus juga, jadi waktu itu kan aku ikut program magang ya di kampus. Dan di kampus itu teman-teman yang ketika aku pertama kali ketemu mereka, mereka juga bakal menawarkan aku, kamu mau apa gitu. Dan mereka nggak akan pernah menerima uang kita, karena mereka itu selalu bilang, you are my guest, you are my guest. So everywhere I go, they always say that you are my guest. And it's so beautiful, you know. Dan hal kedua yaitu tea culture. Jadi di Pakistan ini budaya minum tehnya itu sangat tinggi. Jadi kemanapun kita pergi, mereka akan menawarkan, do you want some chai? Jadi di sini tuh orang nyebut teh itu chai ya. Teh bisa dibilang hal untuk memulai suatu percakapan. Ketika teman-teman berkunjung ke suatu rumah, ketika teman-teman ke kafe, ketika teman-teman nongkrong, pasti di sini tuh orang bakal nawarin, do you want chai? Do you want chai? Itu mereka minum teh itu nggak kenal waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Dan orang Pakistan itu bisa minum teh sampai I think 5 times a day maybe. So interesting, right? Dan hal selanjutnya yang akan aku bahas yaitu mengenai cheap food. Di Pakistan itu makanan murah banget. Kalau aku bandingin dengan di Indonesia ya, jadi 1 rupiah Pakistan itu sekitar 100 rupiah Indonesia. Contohnya aja ketika teman-teman makan nasi biryani, teman-teman tahu kan nasi biryani itu nasi yang dibumbui dengan bumbu kari dan bisa ditambah dengan ayam, kambing. Contohnya aja nih biryani ayam satu porsinya itu cuman sekitar 10 hingga 15 ribu. Dan itu porsinya banyak banget loh. Kalau untuk porsi orang Indonesia bisa sampai aku rasa 2 orang. Dan terkadang sampai 3 orang gitu. Atau mungkin karena akunya makannya sedikit ya, cuman kalau menurut aku porsinya orang Pakistan ini cukup besar gitu. Dan contoh lainnya yaitu paratha. Paratha itu adalah sejenis roti yang biasanya dimakan orang Pakistan 3 kali sehari, karena itu makanan pokok mereka ya, salah satu dari makanan pokok mereka ya. Dan itu cuman harganya 2.000 rupiah. Teman-teman bisa makan itu pakai dal, kari, dan sejenisnya gitu, kuah-kuah gitu. Selanjutnya ada di sini kalau yang lumayan mahal itu makanan barat gitu, contohnya pizza atau burger. Itu harganya ya nggak terlalu murah. Cuman kalau aku bandingin sama Indonesia sih masih murah di sini gitu. Selanjutnya aku bakal bahas mengenai bahasa. Jadi ketika teman-teman kesini, teman-teman itu nggak bakal kaget dan nggak bakal ngerasa terlalu susah berkomunikasi dengan masyarakat di sini, karena rata-rata menurut aku ya masyarakat di Pakistan itu bisa berbahasa Inggris karena Inggris merupakan official language-nya Pakistan.
bukan bahasa nasional ya, bahasa nasionalnya mereka yaitu bahasa Urdu, namun official language-nya adalah Pakistan, di mana pemerintah selalu menggunakan bahasa Inggris di setiap pertemuan mereka, di setiap announce sesuatu gitu. Di sekolah-sekolah juga banyak, rata-rata ya sekolah-sekolah di Pakistan itu sudah mulai menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan mereka gitu. Jadi di sini tuh rata-rata semua orang bisa bahasa Inggris deh, tukang taksi, terus di pasar. Walaupun mereka nggak bahasa Inggris secara lancar ya, cuman ketika teman-teman mau berkomunikasi seperti how much, where to go, itu mereka bakal ngerti kok dan bakal gampang buat merespon hal itu gitu. Jadi itu sangat menggampangkan sih buat traveler kesini, dan khususnya buat teman-teman yang nggak tahu sama sekali tentang Urdu gitu. Selanjutnya aku bakal bahas tentang arranged marriage. Hal ini sangat menarik sih buat aku karena di zaman 2020, hello, masih ada arranged marriage. Mungkin di Indonesia sendiri masih ada ya, cuman nggak sebanyak di Pakistan dan nggak se-ekstrim di sini kalau menurut aku. Karena aku juga nemuin itu banyak banget case arranged marriage, dimana salah satunya aku nggak bakal nyebutin nama teman aku karena ini teman aku sendiri, dan aku menghadiri pertunangan mereka pada pada bulan lalu, bulan Maret, dimana si cewek itu belum pernah sekalipun ketemu sama si cowoknya. Oke, dan si cowok belum pernah ketemu sama si ceweknya. Mungkin aku bisa memaklumi ya, karena orang tua mereka mungkin yang pernah ketemu sebelumnya gitu. Cuman hal yang sangat mengagetkan di aku yaitu, teman-teman tahu nggak sih, mereka berdua belum pernah ngelihat foto satu sama lain. Oh my god, kamu bakal nikah sama seseorang dan kamu belum pernah ngelihat fotonya. Kebayang nggak sih, nanti ketika mereka setelah nikah, mereka bakal kaget gitu. Mungkin gimana ya, aku nggak bilang itu aneh sebenarnya, cuman mungkin itu bagian dari budaya mereka, dimana budaya mereka itu sangat kental. Aku juga nggak bilang ini semua Pakistan ya, karena sebagian Pakistan juga udah cukup modern dan udah membiarkan anak mereka untuk menikah dengan yang namanya itu love marriage. Jadi si anak boleh memilih pasangan mana yang mereka mau dekati, nikahi gitu. Cuman ya pada ujungnya ya mereka harus meminta izin pada orang tua mereka ya. Cuman di beberapa daerah, khususnya di daerah di mana masyarakat Pashtun tinggal, jadi itu adalah salah satu suku di Pakistan ya, itu budayanya sangat kental dan perjodohan itu sangat normal gitu. Teman-temanku yang udah kuliah S1, S2, setinggi apapun pendidikannya, ketika mereka kembali ke daerah mereka, ya mereka bakal dijodohkan gitu. Dan mereka menerima hal itu karena itu bagian dari budaya mereka. Walaupun sebenarnya temanku yang aku ceritakan tadi ya, dia itu sebenarnya tidak menerima tentang perjodohan ini. Khususnya dia belum pernah sekalipun melihat foto si cowok itu. Cuman karena dia cinta ke orang tuanya dan itu bagian dari budayanya gitu. Jadi dia ya harus menerima gitu. Dan ketika perjodohan itu sendiri, ketika pertunangan itu berlangsung, si cewek itu menutup seluruh mukanya dengan aku bisa bilang cadar gitu atau jaring-jaring, dan di dalam ruangan itu hanya ada cewek dan calon ibu mertuanya yang memberikan cincin ke dia, dan si cowok itu juga ada di rumah, cuman di ruangan terpisah gitu. Dan si papa dari si teman aku itu ngasih cincin ke si cowok itu. Jadi gitu sih budayanya. Di sini tuh cewek bisa aku bilang nggak sebebas di Indonesia. Kalau teman-teman mau keluar, khususnya ketika malam hari gitu, teman-teman harus hati-hati gitu. Dan gimana ya, itu bukan budaya mereka sih buat cewek bebas berkeliaran di jalan-jalan gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar, contohnya di Karachi, di Islamabad, teman-teman bisa lihat bahwa hal itu masih banyak sih kita jumpai gitu. Kayak di kampus itu udah modern, cuman di sebagian daerah yang aku pernah kunjungi, contohnya Peshawar, terus aku pergi ke Malam Jaba, itu daerah utaranya Pakistan,
Di sana itu cewek itu bisa kita bilang nggak bebas gitu, nggak bebas buat keluar. Mereka harus keluar dengan didampingi laki-laki, karena sebenarnya ya memang benar sih di agama kita perempuan itu harus keluar dengan mahramnya gitu. Dan hal itu sangat diterapkan di sini. Selanjutnya aku bakal bahas yang keenam. Yang keenam yaitu tentang shalwar kamis. Teman-teman tahu nggak sih shalwar kamis itu apa? Shalwar kamis itu adalah pakaian tradisional Pakistan, di mana baju atasnya itu panjang sampai lutut dan dengan celana yang cukup lebar gitu. Kamis itu adalah atasannya dan shalwar adalah bawahannya, celananya gitu. Itu adalah pakaian yang sering banget kita jumpai buat dipakai sehari-hari di sini, baik cewek maupun cowok. Kalau atasannya aja disebut kurta atau kurti, kalau bawahannya disebut shalwar atau pajama gitu. Nanti aku bakal liatin fotonya juga ke teman-teman. Sekian pengalaman dari aku. Nanti aku bakal share pengalaman-pengalaman seru lainnya di Pakistan. Terima kasih telah menonton.